Pernah nggak sih kamu merasa kesal banget sampai rasanya ingin meledak? Mungkin kamu baru saja dimarahi atasan padahal bukan salahmu. Atau ada anggota keluarga yang terus-terusan bikin kamu kecewa. Rasanya seperti bom waktu yang tinggal menunggu detik untuk meledak. Ya, semua orang pernah mengalami hal ini, termasuk orang-orang besar dalam Alkitab. Bahkan Musa, pemimpin besar bangsa Israel, pernah kehilangan kesabaran. Musa yang dipilih langsung oleh Tuhan, yang melihat Tuhan dalam semak yang menyala, yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Bahkan dia pun pernah marah besar. Dalam bilangan 20 ayat 7-12, Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada batu agar mengeluarkan air bagi bangsa Israel yang haus. Tapi karena kesal dengan keluhan umat yang terus-menerus, Musa malah memukul batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Air memang keluar, tapi Tuhan tidak senang. Musa tidak menuruti perintah Tuhan sepenuhnya, dan karena itu ia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Sungguh berat ya. Dari sini kita belajar. Emosi yang tidak dikendalikan bisa membawa konsekuensi besar, bahkan bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi sebelum kita terlalu cepat menghakimi Musa, yuk kita tanya diri sendiri. Berapa kali kita membiarkan emosi kita menguasai kita? Saat marah, kita mungkin berkata kasar, memutus hubungan, atau mengambil keputusan yang kita sesali nanti. Dan seringkali, seperti Musa, kita merasa tindakan kita masih benar karena kita sedang frustrasi atau merasa tidak dihargai. Tapi Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Dalam Yakobus 1 ayat 19-20 dikatakan, "Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Tuhan tahu kita bisa marah, bahkan Yesus pun pernah marah di bait Allah. Tapi ada perbedaan besar antara marah karena kebenaran dan marah karena keegoisan atau kelelahan. Tuhan mau kita belajar untuk mengendalikan emosi, bukan dipimpin oleh emosi. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa menahan diri seperti yang Tuhan mau? Dekat dengan Tuhan setiap hari. Saat kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, kita lebih mudah merespons dengan kasih daripada kemarahan. Berdoa sebelum bereaksi. Luangkan waktu untuk diam sejenak dan berbicara dengan Tuhan sebelum merespons situasi yang memancing emosi. Ingat bahwa kita mewakili Tuhan. Reaksi kita bisa jadi kesaksian bagi orang lain. Apakah cara kita menanggapi masalah menunjukkan kasih Kristus? Sahabat, Tuhan tidak menolak Musa karena satu kesalahan. Bahkan setelah kemarahannya, Tuhan tetap menyertai Musa dan memimpin bangsa Israel melalui dirinya. Itu artinya, Tuhan juga tidak menyerah atasmu. Jika kamu pernah gagal karena emosi, ada pengampunan, ada pemulihan, dan ada kesempatan baru. Hari ini, mari kita belajar dari kesalahan Musa, bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertumbuh. Kita bisa jadi pribadi yang lebih sabar, lebih dewasa secara rohani, dan lebih menyerupai Kristus. Bukan karena kita kuat, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau kamu merasa pesan ini berbicara ke hatimu, jangan biarkan berlalu begitu saja. Ketik amin sebagai tanda bahwa kamu menerima dan mau diubahkan oleh Tuhan. Dan ingat, Tuhan selalu lebih besar dari emosimu. Sebarkan pesan ini supaya lebih banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Jika pesan ini memberkati hatimu, jangan lupa untuk klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan renungan-renungan penuh pengharapan lainnya. Tuhan Yesus memberkati kamu selalu.